1 Agustus 2025, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo. Tapi pemberian abolisi justru membuka babak baru. Thomas melalui kuasa hukumnya melaporkan 3 hakim yang menangani kasusnya ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kita akan bahas soal pelaporan hakim ini bersama sejumlah narasumber. Ada kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musafi. Selamat pagi Mas Zaid. Selamat pagi, terima kasih Kompas TV. Terima kasih sudah bergabung di dialog pada hari ini. Dan Hakim Agung periode 2011-2018, Gayus Lumbun. Prof, selamat pagi Prof. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih juga Prof sudah bergabung di dialog pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya, sama-sama. Saya ke Mas Zaid terlebih dahulu. Mas Zaid, apa alasan dari Anda dan juga Tom Lembong untuk melaporkan 3 hakim yang memvonis putusan perkara kemarin ke Mahkamah Agung dan juga KAI? Apa alasan dan poin-poin pentingnya seperti apa? Ya, jadi gini, yang pertama Pak Tom ini pada saat kasusnya berjalan dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dia merasa mendapat dukungan dan support dari masyarakat. Support itu berbuah pada dibebaskannya dia melalui abolisi pada 1 Agustus kemarin. Nah, dari situ dia merasakan bagaimana proses penegakan hukum yang tidak benar dan tidak adil ini yang menimpa dirinya ini harus diperbaiki. Ini tidak boleh. Siapapun pasti tidak ingin ditom lembongkan gitu ya. Kalau bahasanya Pak Tom Lembong itu, untuk itu evaluasi terhadap proses penegakan hukum selama proses kasus dia berjalan itu harus dia lakukan. Yang pertama salah satunya adalah dugaan atas tindakan hakim yang tidak menjunjung tinggi asas presumption of innocent, melainkan mengedepankan asas presumption of guilty. Presumption innocent ini adalah asas praduga tidak bersalah. Dia tidak boleh, dia harusnya diperlakukan sebagai orang tidak bersalah, ya kan? Karena proses peradilan itu harus mencari kebenaran, bukan mencari-cari kesalahan. Kebenarannya itu seperti apa? Nah ini faktanya, nanti kita akan buka. Pada saat audiensi dengan Komisi Yudisial dan saat audiensi dengan Mahkamah Agung nanti, video itu akan kami tampilkan. Sudah kami tegaskan dari awal. Seluruh proses persidangan Tom Lembong ini kita rekam. Seluruh proses persidangan Tom Lembong ini transkripnya kita sebarkan luas kepada seluruh masyarakat. Jadi hati-hati dalam memproses sebuah perkara. Ini untuk apa? Ini bukan untuk balas dendam. Ini untuk evaluasi agar tidak ada lagi hakim bertindak seperti Mas Zaid, Anda mau bilang bahwa untuk seluruh hakim. Anda mau bilang bahwa hakim selalu menduga bahwa Tom Lembong bersalah dalam kasus ini, seperti yang Anda bilang tadi. Betul, ini bukan menduga. Itunya. Ya, dia tidak memperlakukan Pak Tom Lembong dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, tapi mengedepankan asas praduga bersalah atau presumption of guilty. Jadi seolah-olah Pak Tom ini diperlakukan orang yang sudah bersalah, proses persidangan adalah mencari alat buktinya. Padahal tidak demikian. Hukum acara pidana itu dibuat untuk menahan atau mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses pelaksanaan hukum pidana itu sendiri. Untuk itu kita akan melaporkan ini baik ke Komisi Yudisial, ke Mahkamah Agung, dan jangan lupa kami juga melaporkan auditor BPKP yang telah secara serampangan melakukan auditnya. Itu akan kita laporkan. Saya tambahkan sedikit. Pak Tom Lembong itu basicnya adalah perbankan ya. Dia orang bankir dan dia sangat teliti sekali soal audit ya. Jadi akan kita bongkar habis-habisan di ombudsman nanti terkait audit BPKP ini. Itu juga menjadi salah satu laporan ya, audit BPKP itu. Betul. Mas Zaid, sebelum saya ke Prof Gayus, apa sebenarnya ingin dibuktikan dari laporan ini? Apakah ingin memperlihatkan bahwa vonis ini bersalah atau sebenarnya ingin mengatakan bahwa Tom Lembong tidak bersalah sebenarnya, atau Tom Lembong sudah mengikuti proses ini secara benar sebenarnya? Apa yang sebenarnya mau ditunjukkan dari laporan ke MA ini? Begini, bersalah atau tidak bersalah itu ranahnya pada pokok perkara. Artinya kalau pada tingkat pertama kita tidak setuju, dia dinyatakan bersalah, maka kita harus banding. Tapi dari proses ini kita harus ingat ada rasa keadilan masyarakat. Hakim memang punya hak untuk memutus, tapi masyarakat punya dong rasa keadilan, dan Tom Lembong pun berhak atas rasa keadilan itu. Kenapa putusan ini tidak didasarkan kepada suatu fakta-fakta yang memang seharusnya jadi pertimbangan hakim? Contoh simpel, kenapa pada saat keterangan dari Inkopkar ataupun Inkopol itu menyatakan bahwasannya ini adalah perintah presiden, tidak ditindaklanjuti dengan mengklarifikasi ini kepada presiden dari proses penyidikan bahkan pada saat pemeriksaan di pengadilan.
Bahkan ahli dari jaksa penuntut umum, loh. Ini ahli dari jaksa penuntut umum menyatakan harus didengarkan keterangan dari presiden pada saat itu. Apakah betul perintah itu terbit gitu kan? Yang kedua, pada saat diperiksanya Direktur Utama itu Ibu Dayu Fatmarengganis, itu diperiksa sebagai saksi pada saat itu. Ya. Itu langsung disimpulkan bahwa seolah-olah terjadinya terjadinya importasi gula, penunjukan perusahaan swasta dan distributor gula itu adalah rekayasa seorang Tom Lembong. Loh, ini hakim nggak boleh dong berstatement kayak gini di sidang. Ya kan, ini yang tidak boleh dirasakan oleh masyarakat lain, yang itu yang menjadi goals Pak Tom Lembong. Dia ingin mengambil peran dalam perbaikan proses hukum ini, dan seluruh hakim ke depannya di Indonesia, tolong belajar dari kasus ini. Jangan memperlakukan orang semena-mena di ruang sidang. Oke, saya ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, bagaimana Anda melihat bahwa setelah mendapatkan abolisi, pihak Tom Lembong akhirnya melaporkan 3 hakim yang memvonis perkara tersebut. Dari tanggapan Anda sendiri seperti apa? Dalam konteks perilaku hakim tentunya itu dibolehkan ya. Jadi artinya karena status posisi yang diberikan oleh presiden dengan abolisinya, artinya menghentikan semua proses hukum, tidak boleh lagi menyangkut apa-apa yang berkaitan dengan hukum yang diproses. Jadi kalau di luar itu etika ya, perilaku hakim, kemudian hal menyangkut hakim tidak profesional itu dibolehkan untuk dipersoalkan. Jadi itu bisa nanti dibentuk seperti keterangan Mahkamah Agung. Silakan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku hakim. Ya 3 orang itu dipersoalkan, ya itu memang hak dan dibolehkan untuk menilai tentang itu. Oke, Prof, berarti soal etika saja, bukan soal putusan, bukan soal hal-hal materi sidang, bukan ya? Tentu, karena abolisi kan bersifat menghentikan proses hukum. Keadilan itu dihentikan, itu sudah tidak boleh lagi dilakukan atau tidak. Kalau diterima abolisi ini maka tidak boleh melakukan. Tetapi kalau memang mengarah kepada pokok perkara atau keadilan yang ada, itu bukan di sini tempatnya, bukan di pengaduan ini. Oke, Prof, bagaimana sebenarnya kita menjelaskan proses jika pada akhirnya ada masukan laporan seperti ini ke MA ataupun KY terkait dengan kode etik ini? Akan diterima seperti apa prosesnya oleh MA? Saya pernah menjadi hakim MKH ya, Majelis Hakim Kehormatan Hakim, itu memang memproses hal seperti ini. Hal ini juga yang terberat adalah memberhentikan hakim, tetapi sama sekali tidak menyangkut apa yang dia putuskan sebagai keadilan yang dilakukan di pengadilan, tapi perilaku yang melanggar kode etik, mengabaikan prosedur hukum, itu yang akan diproses. Oke, bagaimana caranya kita membuktikan bahwa karena ini terkait dengan kode etik, ada mungkin saja seperti yang dituduhkan oleh kuasa hukum Tom Lembong bahwa ada pelanggaran kode etik yang terjadi. Apakah mungkin 3 hakim yang dilaporkan ini dipanggil untuk diperiksa atau diwawancara atau diinvestigasi ulang, atau bagaimana sebenarnya proses pencarian kebenarannya? Iya, dipanggil ketiganya. Ya. Kemudian biasanya kalau bukan KPN-nya pun diminta untuk berketerangan terhadap perkara ini, sehingga berkembang di masyarakat dengan luas dan mengganggu pencitraan pada pengadilan dan hakim. Ini tentu perlu ditegakkan kehormatan hakim, profesionalnya hakim di pengadilan. Kalau dia dinyatakan bersalah, ada 3 tingkatan: teguran ringan, kemudian ada penurunan pangkat hakim, dan seterusnya sampai dengan maksimal ada pemberhentian sebagai hakim. Oke, berarti sanksi pada akhirnya jika memang apa yang dituduhkan ini benar, paling berat itu tadi pemberhentian ya Prof, bukan dalam arti bahwa itu paling berat. Oke, bukan berarti bahwa terkait dengan materi sidang ataupun vonisnya, tidak ya? Tidak sama sekali, karena kita tidak menyentuh itu, apalagi itu sudah dihentikan ya. Kalaupun bukan soal pengendalian abolisi, juga kalau menyentuh hal-hal keadilan diputuskan, itu bukan wilayah dari Majelis Kehormatan Hakim. Oke, kalau dalam kasus Tom Lembong ini, Prof, kalau memang terbukti melanggar kode etik, apa sebenarnya sanksi yang mungkin saja bisa diberikan? Ya tergantung efeknya, ya. Tergantung akibat yang ditimbulkan. Tapi ini memang cukup berat karena publik bergolak, dan tentunya ini menyangkut satu perilaku hakim yang perlu diperiksa memang.
Oke, kalau secara umum Prof, melihat persidangan kemarin sehingga sampai saat ini yang dilakukan oleh Tom Lembong, menurut Anda apakah betul dari pengamatan Anda, Prof, sebagai mantan hakim, apakah memang ada kalau analisis pelanggaran kode etik di situ? Kalau seorang presiden sudah menghentikan sebuah proses hukum, artinya itu ada sesuatu yang berdampak kepada masyarakat. Dalam hal ini paling tidak keterangan menteri yang lalu mengatakan untuk stabilitas, untuk melakukan konsiliasi pada masyarakat. Jadi ini memang satu hal yang perlu mendapat perhatian tentang apa yang telah dilakukan secara perorangan hakim itu sebagai perilaku. Apakah hakim dinilai tidak profesional? Itu saja pokoknya. Oke, Prof. Jalan tugasnya sebagai hakim. Oke, dampaknya ke masyarakat ini apakah karena Thomas Lembongnya ataukah karena hakimnya sebenarnya? Pertanyaan. Bisa dibaca dua arah. Dicuatkan ini presiden memberikan ancaman atau peringatan kepada pengadilan agar hakim-hakim lebih tertib. Tapi pendapat yang lain kan juga kepada masyarakat, seolah-olah dihentikan karena masyarakat jangan ikut-ikutan rame-rame kemudian setiap hari membahas sehingga terjadi instabilitas nasional juga. Jadi ini memang dua sisi, dua mata pedang ini sebenarnya. Oke, Prof, saya ke Mas Said. Mas Said, bagaimana Anda melihat bahwa ya tadi seperti yang disampaikan oleh Prof Gayus, dalam kode etik ini ada sanksi-sanksi yang memang diberikan, tingkatan sanksinya yang paling tinggi adalah pemberhentian itu. Apakah memang pada akhirnya memang kalau memang terbukti kode etik ini dilanggar oleh hakim yang memvonis itu, dari kuasa hukum Tom Lembong berharap ya ada tindakan tegas juga kepada hakim ini. Menurut Anda seperti itu? Ya, itu hanya bagian kecil dari tujuan kami. Karena tujuan Pak Tom itu ini bagian bukan kecil ya, Mas, ya? Iya, itu bagian kecil aja. Karena tujuan Pak Tom ini dan kita tim hukum ini adalah agar ada evaluasi, agar ada kritik, agar ada perbaikan. Jangan sampai ada lagi pengadilan atau hakim menyidangkan seorang terdakwa seperti demikian. Itu tujuan utamanya. Karena Pak Tom berjanji bahwa bebasnya dia tidak memikirkan dirinya sendiri saja. Dia tidak ingin ada orang lain mendapatkan proses peradilan yang demikian. Sudah sedemikian gamblang bukti di pengadilan. Sudah sedemikian jelas audit itu kita bongkar habis-habisan, kita patahkan dalil dan cara pembuatannya. Kok masih ada putusan yang seperti demikian? Ya, ditambah lagi dalam proses pemeriksaan saksi-saksi tadi, hakim itu cenderung mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta menurut kami. Apa contohnya? Contohnya, pada saat Pak Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan itu dimintai keterangan, itu ditanyakan apakah saudara menyetujui perpanjangan untuk operasi pasar. Saya baru 2 minggu surat itu masuk, saya sudah diganti, sudah diresapel. Tapi kesimpulannya oleh hakim anggota yang bernama Alvis ini, itu dibilang, oh Pak Rahmat Gobel nggak mau memperpanjang, kenapa Pak Tom Lembong memanjangkan operasi pasar? Nah ini kan kesimpulan-kesimpulan yang kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar gitu loh berdasarkan fakta persidangan ini yang kita adukan. Efek yang kita inginkan bukan sebatas terhadap ketiga majelis hakim itu. Kita tahu kok hukuman maksimal ketiga itu apa. Tapi ini agar jadi perhatian seluruh hakim di Indonesia. Jangan dong menyidangkan orang dengan seperti demikian. Karena rasanya menjadi terdakwa dengan tuduhan seperti yang dialami Pak Tom Lembong, yang sampai pada putusan itu bisa dibuktikan tidak ada niat jahat dan tidak ada satu rupiah pun dia terima baik secara langsung ataupun tidak langsung, itu tidak enak. Saya yakin tidak semua pejabat tidak mau diperlakukan seperti Pak Tom Lembong ini. Oke. Dan bagaimana misalkan akhirnya terbukti bahwa memang ada pelanggaran kode etik itu? Apakah dari pihak Tom Lembong meminta ada permintaan maaf ataupun secara terbuka kepada Tom Lembong atau bagaimana sebenarnya? Gini, tolong sekali lagi kami tegaskan jangan menjadikan laporan Pak Tom ini bersifat personal. Diperlukan permintaan maaf terhadap Pak Tom atau ini apa segala macam. Sekalipun kalau ketiga hakim itu minta maaf, saya yakin orang sekelas Pak Tom Lembong pasti memaafkan gitu kan. Tapi bukan itu goalsnya. Goalsnya adalah tolong Mahkamah Agung mengkoreksi, tolong Mahkamah Agung mengevaluasi, tolong seluruh hakim di Indonesia mari sidangkan perkara dengan baik dan benar. Gitu. Pak Tom ini tidak ingin ada masyarakat yang mengalami hal yang dialami oleh dirinya.
Itu goals utamanya gitu. Tapi kalau dia minta maaf, katakanlah setelah diputus bersalah dalam sidang etik nanti, ya saya rasa Pak Tom akan dengan sangat inilah untuk memaafkan. Oke, Mas Zahid. Saya ke Prof Gayus. Prof Gayus, kita lihat terkait dengan vonis putusannya itu. Bagaimana Anda melihat bahwa putusan mengatakan Tom Lembong bersalah, tetapi selama ini mengatakan bahwa Tom Lembong sama sekali tidak menerima keuntungan apapun dari kasus tersebut. Bagaimana Anda menanggapinya? Tetapi sebelum Anda tanggapi, Prof, sebelum Anda tanggapi kita saksikan jeda berikut.